Selamat malam, nama saya adalah Nivari Gading Wicaksono, NIM saya 241142104. Hari ini saya akan membahas sebuah teori strukturalisme pada karya sastra yang sudah saya pilih. Ini adalah termasuk penugasan ujian akhir semester pengantar ilmu budaya 303 yang diampu oleh Bapak Ihsan. Yang pertama adalah saya akan melakukan pendahuluan. Jadi, strukturalisme adalah segala ilmu yang mempersonalkan struktur, yaitu cara yang merupakan bagian-bagian dari sebuah sistem yang saling berkaitan. Sebuah sistem akan berjalan apabila memiliki hubungan timbal balik dan kerjasama, dan jika salah satu bagian dari sistem tersebut tidak berfungsi, maka kesatuan sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Strukturalisme ini dikemukakan oleh seorang ahli antropologi Prancis yaitu Claude Lévi-Strauss, dan strukturalisme sendiri ini adalah merupakan epistemologi yang mengkritik positivisme. Yang selanjutnya adalah akan saya menjelaskan apa itu puisi. Jadi puisi dalam bahasa Yunani kuno adalah poieo, adalah artinya saya menciptakan, adalah sebuah bentuk seni di mana bahasa manusia digunakan untuk kualitas estetisnya sebagai tambahan atau sebagai pengganti konten nosional dan semantiknya. Sebagian besar terdiri dari karya-karya lisan atau sastra di mana bahasa digunakan dengan cara yang dirasakan oleh pengguna dan penontonnya berbeda dari prosa yang biasa. Pada singkatnya adalah puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang memanfaatkan bahasa sebagai medium untuk menceritakan kisah, memberikan konteks sebagai ekstensi hidup penulis puisi itu sendiri, dan memanfaatkan elemen seperti rima, irama, dan intonasi untuk membantu mereka menyampaikan cerita tersebut. Selanjutnya adalah penerapan dari strukturalisme ini sendiri. Jadi penerapannya itu berfungsi pada pembuatan sebuah mekanisme sastra yang aksesibel bagi semuanya. Tetapi strukturalisme itu sendiri menggambarkan bahwa realitas bukanlah sesuatu yang diberikan melalui refleksi bahasa, melainkan dihasilkan oleh bahasa itu sendiri. Strukturalisme juga berfungsi dalam menepis mitos mengenai teks sastra kaum realis ekspresif, tentang mitos bahwa teks sastra merupakan jendela dari kebenaran. Selanjutnya, akan saya bacakan dari karya sastra yang saya pilih itu sendiri. Karya sastra itu adalah sebuah puisi berjudul Accents yang ditulis oleh seorang penulis puisi asal Puerto Rico bernama Denise Frohman yang menjelaskan tentang pengalaman ibunya sebagai seorang perempuan yang tinggal di Amerika yang memiliki aksen yang tebal. Begini adalah karya. My mom holds her accent like a shotgun, with two good hands, her tongue all brass knuckles slipping in between her lips, her hips all laughter and wind clap. She speaks a sancocho of Spanish and English, pushing up against one another in rapid fire. There's no telling my mama to be quiet. She don't know quiet. Her voice is one size better fit all, and you better not tell her to hush. She waited too many years for her voice to arrive to be told it needed housekeeping. English sits her mouth remixed, so strawberry becomes a strawberry, and cookie becomes a cookie, and kitchen, keychain, and chicken all sound the same. My mama don't say yes, she says aha, and suddenly the sky in her mouth becomes a Hector Lavoe song. Her tongue can't lay itself down flat enough for the English language. It got too much hip, too much bone, too much conga, too much cuatro to two steps, got too much piano keys in between her teeth. It got too much clave, too much hand clap, got too much salsa to sit still. It'd be an anxious child wanting to make Play-Doh out of concrete. English being too neat for her kind of wonderful. Her words spill in conversation between women whose hands are all they got. Sometimes our hands are all we got, and accents reminds us that we are still bomba, still plena. Say wepa and a stranger becomes your hermana. Say dale and a crowd becomes your family reunion. My mama's tongue is a telegram for her mother, decorated with a cookie of a campo. So even though her lips can barely stretch themselves around English, her accent is a stubborn compass always pointing her towards home. Selanjutnya adalah analisis mengenai puisi tersebut. Jadi puisi Accents oleh Dennis Frohman itu ditulis dengan bahasa Inggris dengan latar belakang keluarganya yang merupakan keturunan dari Puerto Rico dan menganut kepercayaan Judaisme. Dennis tumbuh dalam sebuah lingkungan yang penuh dengan keragaman budaya, dan puisi ini merupakan surat cintanya kepada ibunya yang memiliki karakter kuat dan beraksen tebal. Jadi aksen ini adalah ekstensi dari sebuah bahasa yang digunakan oleh ibunya yang menunjukkan bahwa um, aksen itu adalah salah satu bagian dari kebudayaannya, dari di mana dia asalnya, dan
aksen tersebut itu menjadi salah satu dari identitasnya yang merupakan orang yang tegas. Namun, karakter dan latar dan tema akan saya bahas setelah ini. Jadi kita mulai dengan tema dulu. Jadi cerita ini mengambil tema kemanusiaan dan kebudayaan. Dapat dilihat bahwa aksen dari Ibu Denise Forman ini sangat dipengaruhi oleh kebudayaan di mana mereka berasal, mempengaruhi gaya bicaranya yang penuh dengan aksen yang kuat. Untuk alur, alur dari puisi ini itu ditunjukkan bahwa alur itu adalah alur mundur, di mana puisi itu dimulai dengan ibunya yang sekarang, lalu mundur ke masa ketika ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, mundur ke waktu ketika ia sedang tumbuh, dan kalimat terakhir secara spesifik memundurkan alur menuju asalnya, yaitu ibu dari ibunya. Selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Jadi tokoh utama dan kemungkinan tokoh satu-satunya dari puisi ini adalah ibu dari penulis Dennis Frohman. Nama ibu itu tidak ditunjukkan sama sekali dan dia hanya dirujuk sebagai My Mama. Untuk penokohannya, tokoh ibu, penokohan yang pertama itu adalah tokoh ibu adalah seseorang yang tegas dan penuh dengan semangat. Dan ini ditunjukkan dalam sebuah bait yang bertuliskan, "There's no telling my mama to be quiet. She don't know quiet. Her voice is one size better fit all, and you best not tell her to hush. She waited too many years for her voice to arrive to be told it needed housekeeping." Kalimat tersebut menunjukkan karakter ibu yang penuh dengan keyakinan mengenai apapun yang ia katakan. Suaranya menggelegar, mendesak semua orang untuk mendengarkan ketika ia berbicara. Kalimat terakhir menjelaskan cerita bagaimana Ibu Denis bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga. Yang ini juga menunjukkan bahwa bahasa atau puisi itu dapat memberikan konteks daripada sebuah karya itu sendiri. Lalu terdapat karakter yang menunjukkan bahwa dia adalah santai dan artistik, ditunjukkan melalui gaya bicaranya yang penuh dengan rima dan irama, dan ini ditunjukkan melalui bait dalam puisi itu yang tertulis seperti ini. Her tongue can't lay itself down flat enough for the English language. It got too much hip, too much bone, too much conga, too much quattro two steps, got too many piano keys in between her teeth. It got too much clave, too much hand clap, got too much salsa to sit still. It be an anxious child wanting to make play-doh out of concrete. Yang ini menunjukkan bahwa aksennya adalah salah satu bagian dari identitas ibunya yang begitu kuat, bahkan aksennya tidak bisa dibentuk sebagai bentuk bahasa lain. Aksennya itu adalah salah satu bagian dari bagaimana cara ia berkomunikasi. Dan bagaimana cara ia berbicara itu, dia memiliki banyak intonasi yang tinggi, intonasi yang rendah, memiliki irama, memiliki rima. Dan ini juga dilihat bahwa kebudayaan yang ada dalam ibunya itu sangat kuat sehingga ditulis seperti ini. It got too much conga, too much quattro to two steps yang merupakan bagian dari komunitas Latina. Too much hand clap, too much clave yang menunjukkan bahwa itu adalah mirip sebuah instrumen yang berasal dari kebudayaan ibunya itu sendiri. Sementara latar tempatnya adalah Amerika Serikat dan Puerto Rico. Diketahui melalui penulis puisi itu sendiri, yaitu Dennis Frohman, bahwa tempat di mana ibunya hidup untuk sebagian besar hidupnya adalah di negara yang berbahasa Spanyol. Hal ini diperkuat dengan tempat tinggal dari penulis itu sendiri, yaitu Philadelphia atau Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa latar belakang adalah ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, seperti kebanyakan wanita dari negara yang berbahasa Spanyol itu, mereka bekerja di Amerika Serikat untuk mencari cerita baru, untuk mencari rumah baru, dan menjadi bagian dari kehidupan mereka untuk selanjutnya. Alasan utama mengapa ditulis dengan bahasa Inggris dan bahasa yang digunakan ibunya adalah Sancocho atau setengah Spanyol dan setengah Inggris. Oke, untuk bagian terakhir adalah kesimpulan. Jadi, singkatnya adalah puisi ini adalah jenis karya sastra yang memanfaatkan bahasa sebagai medium untuk menceritakan kisah dan memberikan konteks. Dan puisi adalah ekstensi hidup dari penulis puisi itu sendiri. Dan puisi ini memanfaatkan elemen seperti rima dan irama, intonasi untuk membantu mereka menyampaikan cerita tersebut. Karya ini merupakan surat cinta dari Dennis Frohman kepada ibunya yang merupakan keturunan Puerto Rico, yang membuat gaya bicaranya penuh dengan aksen yang merupakan hal yang dapat mengingatkan seseorang pada asal mereka. Kebudayaan adalah hal yang tidak boleh dilupakan, dan karena itu menjadi identitas seseorang, terutama sebagai manusia yang sifatnya sosial, hidup di dalam komunitas yang terintegrasi. Dan sekian adalah presentasi dari implementasi atau penerapan strukturalisme pada karya sastra yang saya presentasikan pada hari ini. Semoga materi ini menarik dan juga dapat menjadi sebuah pelajaran yang dapat kita pelajari. Terima kasih sudah memperhatikan. Sekian dan terima kasih.